Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan masih bersama di channel kita Rian Dewe. Serang menyerang dalam politik itu biasa. Saling menjelekkan dalam politik itu biasa. Karena memang tujuannya agar salah satu ataupun lawan dari lawan politik kita itu kalah dan kita yang menang. Itu kan tujuannya seperti itu. Jadi ada berbagai cara orang agar lawannya itu dibenci. Ada beberapa cara agar lawannya itu tidak dipilih. Contohnya seperti itu. Sehingga selama ini kita disuguhkan oleh sesuatu hal yang negatif yang di situ diucapkan baik oleh para buzzer dari salah satu paslon ataupun dari paslon itu sendiri dengan mengatakan bahwa pasangan yang ini itu jelek, pasangan yang itu tidak baik, yang baik itu saya, kan seperti itu. Biar ya tujuan utamanya adalah biar memilih dia, kan seperti itu. Akhir-akhir ini ya ada beberapa hal terkait masalah serangan politik yang tujuannya ya untuk agar orang yang diserang ini ya, itu dibenci, agar orang yang dulunya memilih orang ini itu tidak jadi memilih, kan tujuannya seperti itu. Ya orang yang biasanya menyerang itu biasanya orang yang ketakutan. Takut apa? Ya takut kalah. Akhirnya dia berusaha menyerang dengan hal-hal yang negatif. Bahkan dulu pemilu 2014, 2019 itu serangan-serangan ya kampanye negatif ya, black campaign itu banyak sekali. Yang itu sampai ada majalah apa itu yang membahas tentang salah satu paslon itu seperti itu. Dan itu memang nyata-nyata ada dan itu tujuannya untuk agar lawannya ini kalah seperti itu. Dan yang melakukan itu biasanya ya orang yang merasa bahwa dirinya kalah. Beda dengan yang merasa bahwa dirinya sekarang itu kemungkinan menang, itu beda, lebih santai, tidak terlalu banyak apa ya semacam serang menyerang seperti itu. Ya kita bisa melihat ya ketika di media sosial kok dia sekarang itu hobinya menyerang ataupun di dalam apa ya mungkin di TV-TV ketika ada wawancara menyerang, kemudian ada lagi di tempat-tempat ya mana di ruang publik itu dia melakukan penyerangan. Orang-orang yang seperti ini biasanya memang sebenarnya secara tidak langsung mengakui kekalahannya, kemudian berusaha memperbaiki diri dengan menyerang orang lain seperti itu. Dan ini ya kalau dikatakan biasa ya biasa dalam dunia politik ya seperti itu. Saya ingin membahas dua ya serangan politik ya, serangan negatif terhadap Prabowo. Satu kemarin terkait masalah Prabowo itu apa ya kayak semacam mencengkeram bajunya Bahlil seperti ini ya. Kemudian ya potongan video kemudian disebarkan oleh orang-orang yang memang ya mengambil momen dari ketika Prabowo itu mencengkeram Bahlil ya seperti ini, seolah-olah bahwa Prabowo itu memang orang yang temperamental, kalaupun dia ya orang itu berusaha untuk menunjukkan bahwa Prabowo itu seorang temperamental seperti itu dengan salah satu potongan. Dulu sebelum ini ada yang namanya diisukan oleh ketuanya Siwo TV yaitu Alif Rahman yang menyerang Prabowo yang menyatakan bahwa ada salah satu menteri yang mencekik wamen ya wakil menterinya. Nah, itu diisukan sampai ada yang melaporkan bahwa Alif itu membuat fitnah seperti itu ya, tapi Alif bersikukuh tidak mau meminta maaf dan tetap seperti itu. Dan ini yang terakhir masalah Prabowo mencekik ya gitu. Ya kalau saya sih saat itu mungkin
Prabowo dan Bahlil itu kan seorang teman. Jadi banyak yang mengatakan bahwa Prabowo itu memang care. Dia sangat humoris ya, sangat istilahnya dia mampu bergaul dengan siapapun dengan baik seperti itu. Itu yang mengatakan sendiri itu ya Mahfud MD mengatakan seperti itu, bahwa Prabowo itu orangnya sangat jujur seperti itu ya. Ya. Tapi ketika aku melihat video itu dan diklarifikasi oleh Bahlil bahwa mengatakan bahwa itu hanya semacam bercandaan. Kalau kita dengan teman ya, itu kadang kan kita ya menjaga teman-temannya itu kan cuma bercandaan. Tapi mungkin saat itu dimunculkan di publik yang dirasa itu tidak baik dikonsumsi publik, mungkin seperti itu, akhirnya diviralkan. Kalaupun sebenarnya tidak diviralkan, orang tidak banyak terkait masalah itu. Ya tujuan utamanya saya pikir ya bukan untuk mengunderestimate siapa yang namanya Bahlil atau bukan tujuannya untuk merendahkan Bahlil, tapi itu sebuah, saya rasa, pertemanan yang di situ bersenda gurau, kemudian dia mungkin Prabowo saking gemesnya dengan Bahlil atau gimana itu seperti itu, dan itu diklarifikasi sendiri oleh Bahlil bahwa itu tidak terjadi apa-apa. Tapi potongan-potongan video seperti ini ya bagi lawan politik ya sebuah makanan yang empuk untuk dibahas, kemudian diindahkan biar bisa yang namanya meruntuhkan elektabilitas Prabowo seperti itu. Ya itu tujuannya, bukan tujuan lain ya nggak ada. Ya tujuannya seperti itu, agar Prabowo ini suaranya turun karena khawatir ya kalau tidak diserang khawatir akan semakin naik jadinya nanti satu putaran kan seperti itu. Kedua, terkait masalah satu IKN versus 40 kota ya. Kalau saya sih melihat yang real saja sih, IKN sudah ada, 40 kota itu masih dalam awang-awang dan belum tentu itu dilaksanakan. Walaupun katanya pemerataan, tapi pemerataan yang sesungguhnya ya itu ada sebuah simbol yang namanya IKN. IKN itu bukan sebuah simbol, bukan hanya sebuah tempat birokrasi di mana para pejabat, presiden, menteri, DPR, dan lain-lain itu bekerja. Tidak itu saja. Tapi merupakan sebuah simbol kemajuan negara Indonesia. Satu, sebuah simbol pemerataan. Ya. Karena ketika ada IKN di situ, ya ada banyak perusahaan yang investasi ke situ, atau banyak sekali pabrik-pabrik yang akhirnya nanti berada di luar sekitaran IKN di situ, ya, dan nanti pertumbuhan ekonomi di daerah Kalimantan otomatis akan terdongkrak sendiri tanpa adanya awang-awang saya akan membuat sebuah kota yang itu saya pikir ya kota katanya kota 40 kota sekelas Jakarta. Bayangkan Jakarta saja untuk bisa seperti itu membutuhkan tahap yang tidak mudah ya, tahap puluhan tahun bahkan 50 tahun lebih ya Jakarta untuk bisa menjadi seperti itu. Jadi kalau ada capres yang menyatakan ingin membuat kota sekelas Jakarta ya, itu saya pikir hanya sebuah omongan kosong belaka yang ya tidak bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Ya akhir-akhirnya hanya sebuah wacana saja seperti itu. Ya kita sebagai masyarakat yang cerdas ya sudah melihat IKN yang di situ sudah ada pembangunan yang jelas, ada undang-undang yang jelas yang di situ, yang kemarin yang mengatakan ingin yang tidak menyetujui IKN ya dalam debat dan ingin membangun 40 kota standar Jakarta itu dulu juga orang yang meresmikan atau potong tumpeng di IKN. Ingat itu, ya kan? Kan munafik kalau sekarang akhirnya dia demi untuk menjadi cawapres, demi memposisikan diri, akhirnya bisa seperti itu.
kan akhirnya dia yang melakukan sendiri, kemudian dia yang semacam melepeh sendiri. Apalagi partai-partai yang sekarang menjadi oposisi, Nasdem itu kan masih berada di dalam pemerintahan. Berarti ketika Nasdem itu mengkritik pemerintahan sekarang melalui Anies sebagai perwujudannya, maka dia mengkritik dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri itu berarti sesuai kritikan itu, entah itu jelek, entah itu bagaimana, kan seperti itu logikanya, kan seperti itu. Benar yang katakan Fahri, kalau ingin benar-benar perang, benar-benar ingin jadi oposisi, ya selesaikan semua, berarti harus mundur. Itu baru benar-benar sebuah pertarungan yang fair, tidak meludah di tempat yang dimana kamu mendapatkan uang di situ, tidak meludahi tempat dimana kamu bekerja, kan seperti itu secara logika. Dan itu tidak elok juga sih, masa pekerjaan sendiri, jelek-jelekan sendiri, dibuat sendiri, jelek-jelekan sendiri, kan itu secara logika pun ya amburadul lah seperti itu. Makanya ini ya aneh seperti itu. Ya saya pun nggak percaya sampai ada yang menyatakan mempunyai sebuah wacana ingin membuat Jakarta ya sekelas kota, sekelas Jakarta yang katanya pemerataan itu 40, bayangkan ya, itu sesuatu hal yang mustahil saya pikir. Jadi kita sebagai masyarakat ya, dengan melihat tingkah laku para politisi kita di atas, yang dulu mendukung sekarang tidak, yang dulu musuhan sekarang menjadi teman, itu kan ya itu demi mereka sendiri ya kan, demi mereka sendiri secara keseluruhan, dan masyarakat ya dapat dari hal-hal yang akan nanti dikerjakan seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat kalau ingin memilih presiden yang sehat dan waras saja, jangan presiden yang penuh awang-awang, penuh kata-kata yang di situ tidak mungkin bisa direalisasikan dengan baik. Ya kita hanya perlu sebuah realita kerja, dan presiden yang mempunyai elektabilitas tinggi itu cuma Jokowi, dan presiden yang mampu membuat jalan tol tidak hanya di Jawa tapi seluruh Indonesia, mulai dari Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian sampai Papua, itu cuma Jokowi. Kinerjanya tidak bisa dianggap remeh. Ya, kalau diibaratkan seluruh presiden sebelum-sebelumnya kalau digabung itu masih tinggi, masih secara value pembangunan itu masih tinggi Jokowi. Ya kemungkinan seperti itu. Kita main data saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.